Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti yang ada di gambar, yaitu kita sudah belajar menambahkan pecahan 1/4 ditambah 2/4, di mana kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Lalu, bagaimana jika kalian akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalnya pada gambar ini, ada pecahan 1/4 dan 2/6. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Pada kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kalian kembali mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan. Jika pada pecahan 1/2, maka bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Maka untuk menambahkan pecahan 1/6 ditambah 3/4, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebut 6 dan penyebut 4. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Untuk mencari KPK, kalian dapat membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ialah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, dan seterusnya. Sekarang kita coba bagi bilangan 6 dengan salah satu bilangan prima ini. Kita coba bagi dengan 3. 6 kita bagi dengan bilangan 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3 dikali 2. Karena hasilnya telah 2, yaitu merupakan bilangan prima, maka kita cukup sampai di sini. Sekarang kita cari bilangan 4 yang dapat dibagi dengan bilangan prima. Kita coba bagi dengan angka 2. Maka 2 dikali berapa hasilnya 4? Diperolehlah 2. Maka dari keempat bilangan ini dapat kita hitung menjadi seperti ini. 3 dikali 2 dikali 2. Di sini, angka 2 hanya 2 kali Ibu tuliskan. Mengapa demikian? Karena pada bilangan 6 sudah ada angka 2 yang dimana pada angka 4 juga ada terdapat angka 2 yang keduanya sama. Sehingga kita cukup menulisnya 1 kali. 3, 2 dan 2 ini 1 kali. Kemudian 2 yang ini. Mengapa 2 yang ini tidak digabungkan dengan 2 yang ini? Karena cukup satu pasangan atau satu pasangan di kiri mewakilkan satu pasangan di kanan. Jika di sebelah kiri 2-nya ada 2, barulah kita memasangkan 2 yang sebelah kanan. Namun karena di sebelah kiri hanya ada satu angka 2, maka di sebelah kanan juga satu saja yang kita pasangkan, sehingga 3 dikali 2 dikali 2. Diperolehlah hasil 12. Maka penyebutnya sudah kita samakan menjadi 12. Kemudian kita akan mengisi bagian atas ini. Bagaimana cara mengisinya? Kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini. KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Jadi, KPK ini dibagi dengan penyebut, kemudian dikali dengan pembilang. Dapatlah 12 dibagi 6 dikali 1. Dan yang di kanan, 12 dibagi 4 dikali 3. Kemudian diperolehlah 2 ditambah 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Ingat, dalam penjumlahan, jika penyebutnya sudah sama, maka kalian cukup
menulisnya langsung, tidak perlu ditambah lagi. 2 ditambah 9 sama dengan 11, maka diperolehlah hasilnya yaitu 11/12. Kita lanjutkan. Bagaimana menjumlahkan bilangan 1/2 ditambah 3/4? Nah, jika kalian perhatikan di sini terdapat bilangan 2 dan 4. Penyebutnya sama-sama berbeda. Untuk menghitung ini, Ibu memberikan kalian alternatif cara kedua, yaitu dengan langsung mengalihkan penyebutnya. Jadi, 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian untuk bagian atasnya kalian kali silang. Atas dikali bawah, atas dikali bawah. 1 dikali 4 sama dengan, di sini kalian tulis, kemudian 3 dikali dengan 2. Di sini kalian tulis. Ingat, urutannya dari yang kiri ke bawah kanan, kemudian yang atas kanan ke bawah kiri. Diperolehlah 4 ditambah 6. 4 didapat dari 1 kali 4, dan 6 diperoleh dari 3 dikali 2. Kemudian hasilnya adalah 10/8. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 8 dikali berapa yang hasilnya 10, diperolehlah 1, sisanya adalah 2, kemudian kalian tulis kembali angka 8. Ibu ulangi, 8 dikali berapa yang hasilnya 10, yaitu 8 kali 1, di mana hasilnya 8. Di sini tulis 1, kemudian 10 dikurang dengan hasilnya tadi, 8. Jadi 10 dikurang 8 adalah 2. Dan penyebutnya tetap sama dari pecahan sebelumnya. Kemudian, bilangan 2 dan 8 ini bisa kalian sederhanakan lagi. Kalian sama-sama bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 1/4. 1 dapat diperoleh dari 2 dibagi 2, 4 diperoleh dari 8 dibagi 2. Ingat, untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus sama antara yang atas dan yang bawah. Jika atas dibagi 2, maka di bawah juga dibagi. Sekarang, bagaimana cara menghitung pecahan campuran seperti ini? 1/4 ditambah 1 2/5. Ibu telah menjelaskan kepada kalian di video sebelumnya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, di mana depan dikali bawah ditambah atas. Jadi, 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian, 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7, sehingga di sini 7. Dan di bawahnya penyebutnya tetap sama. 4 ini dari depan dan 5 ini dari belakang. Nah, di sini angka 4 dan 5 adalah bilangan yang dapat kalian kalikan langsung jika kalian tidak ingin mencari KPK. 4 dikalikan 5, diperolehlah 20. Seperti cara tadi, KPK dibagi penyebut dikalikan dengan pembilang. Jadi 20 dibagi 4 dikali 5, 20 dibagi 5 dikalikan 7. Hasilnya 20 bagi 4, 5, 5 dikali 5, 25, 20 dibagi 5, 4 dikalikan 7, 28, maka diperolehlah hasilnya 53. 53 ini diperoleh dari 25 ditambah 28. Kemudian pecahan ini dapat kita sederhanakan atau ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Diperolehlah 2 13/20. 2 diperoleh dari 20 dikali berapa hasilnya mendekati 53, yaitu 20 dikali 2. Diperolehlah 40 hasilnya, 53 dikurang 40 hasilnya 13 sisanya, maka diperolehlah pecahan campuran 2 13/20. Pecahan 13/20 sudah tidak dapat dibagi lagi karena sudah sangat sederhana. Sekarang mari kita latihan. Ini ada pertanyaan 1 sampai 5 di mana setiap pertanyaan memiliki bentuk yang berbeda. Pada pecahan pertama, atasnya sama-sama 1,
Pecahan kedua yang bagian atasnya berbeda. Untuk pecahan ketiga merupakan pecahan campuran. Dan pecahan yang keempat, satunya pecahan campuran, satunya pecahan biasa. Dan pecahan yang kelima adalah pecahan campuran. Kalian dapat menghitung dengan cara satu, yaitu menggunakan KPK, atau menggunakan cara dua, yaitu dengan langsung mengalihkan penyebutnya. Silahkan kerjakan mana yang menurut kalian lebih mudah. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.